Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dejan Yusuf Faisal dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran matematika, yaitu bilangan bulat. Nah, di sini materi bilangan bulat itu dibagi menjadi beberapa materi ya. Di sini ada 3 materi. Yang pertama itu adalah membandingkan bilangan bulat. Lalu yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lalu yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 2 materi, yaitu membandingkan bilangan bulat dan penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Untuk membersihkan waktu, langsung saja materi yang pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat positif. Nah, tentu saja kalian sudah mengetahui sebelumnya bilangan bulat positif itu apa. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Ada juga bilangan bulat negatif. Contohnya apa? Negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat. Cukup mudah. Coba perhatikan petunjuk berikut. Petunjuk yang harus kalian perhatikan adalah semakin besar bilangan positif, ya, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin besar pula. Ini tentu saja kalian sudah pada tahu ya. Jika bilangannya itu semakin besar, maka memang nilainya itu akan semakin besar. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama, kita bandingkan 56 dengan 65. Di sini kita lihat bilangan mana yang lebih besar. Tentu saja bilangan 65 kan. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa 56 itu lebih kecil daripada 65. Lalu contoh yang kedua, 2780 kita bandingkan dengan 1870. Kita lihat mana bilangan yang paling besar. Nah, di sini jelas bahwa bilangan yang paling besar adalah 2780. Maka kita simpulkan bahwa 2780 itu lebih besar daripada 1870. Nah, ditandainya itu dengan tanda panah. Jika misalnya lebih kecil, tanda panahnya itu ke kiri. Ya, jangan sampai terbalik. Jika lebih besar, tanda panahnya itu ke kanan. Di sini bisa lihat contohnya ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada perbedaan antara membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Kita coba perhatikan ya. Ikuti petunjuknya. Lihat, di petunjuknya disebutkan bahwa semakin besar bilangan negatif, ya. Jadi semakin besar bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Jadi berkebalikan dengan bilangan positif tadi. Langsung saja ke contohnya ya. Lihat di sini ada negatif 56, kita bandingkan dengan negatif 65. Kita lihat petunjuknya tadi, semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Ya, berkebalikan dengan bilangan positif. Kita lihat, tadi yang besar itu bilangannya adalah 65. Ya, karena ini negatif, maka negatif 65 itu artinya lebih kecil daripada negatif 56. Ditandai dengan jadi kita bisa simpulkan bahwa negatif 56 lebih besar daripada negatif 65. Oke, kita tandai dengan panah ke kanan. Artinya lebih besar. Lalu contoh yang kedua, negatif 2780 kita bandingkan dengan negatif 1870. Kita lihat lagi petunjuknya. Semakin besar bilangan, maka semakin kecil nilainya. Artinya, bilangan yang tadi lebih besar itu berarti kan 2780 tuh ya. Artinya dia adalah perbandingannya lebih kecil daripada yang negatif 1870. Kita tandai dengan tanda panah ke kiri. Lebih kecil. Artinya negatif 2780 itu lebih kecil daripada negatif 1870. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk soal yang bertanda biru ini kalian bisa coba kerjakan. Kalian pause videonya terlebih dahulu, lalu kalian coba kerjakan di rumah masing-masing. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu membandingkan
bilangan bulat positif dengan negatif. Nah, ini kalau tadi kita membandingkan bilangan positif dengan positif lagi dan negatif dengan negatif lagi, kita sekarang membandingkan bilangan bulat positif dengan negatif. Perhatikan petunjuk lagi ya. Yang pertama, bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Ya. Di garis bawah itu ya. Bilangan bulat positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Lalu petunjuk yang kedua, bilangan 0 selalu lebih besar dari bilangan negatif. Nah, di sini kadang orang suka salah menyebutkan nih, kalau di matematika itu nggak ada angka kosong, yaitu 0. Jadi kalian mulai sekarang jangan sampai salah menyebutkan, misalnya nomor telepon nih 08, jangan. Tapi 0, karena kosong itu tidak ada artinya. Kalau angka itu 0, ya. Jadi di sini petunjuk kedua adalah bilangan 0 selalu lebih besar dari bilangan negatif. Oke, kita langsung ke contoh lagi. Kita bandingkan negatif 56 dengan positif 65. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau misalnya perbandingan bilangan bulat positif dan negatif itu akan selalu lebih besar yang positif. Jadi, kita bisa simpulkan negatif 56 itu lebih kecil daripada positif 65. Ya, ditandai dengan tanda panah ke kiri. Lalu yang selanjutnya, 1870 kita bandingkan dengan negatif 2780. Sudah jelas mana yang positif, itu adalah angka yang paling besar. Ya, jadi di sini kita simpulkan 1870 tanda panah ke kanan artinya lebih besar daripada negatif 2780. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan lagi contoh soal yang berwarna biru. Pause videonya terlebih dahulu lalu kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, jika sudah kita lanjut materi terakhir, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebetulnya penjumlahan dan pengurangan tentu saja kalian sudah pernah belajar di mana? Di SD, ya enggak? Penjumlahan, pengurangan. Nah, tapi di sini ini ada sedikit perbedaan nih karena ada bilangan negatifnya. Ya. Bapak akan menjelaskan cara yang cukup mudah untuk menjelaskan penjumlahan atau untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat ya. Ikuti step yang akan Bapak terangkan. Kita lihat, kita akan mengurangi 5 dikurang 10. Oke, di sini ada petunjuk. Petunjuknya kita keep dulu, ya. Lalu tahap pertama, tulis angka yang besar di atas. Kita tulis, angka yang besar itu adalah 10. Tulis di atas. Lalu angka yang kecil di bawah, angka yang kecil itu 5. Lalu tambahkan tanda dari masing-masing angka. Lihat, di sini 10 tandanya apa? Negatif. Kita tambahkan negatif. Lalu yang 5 apa? Karena tidak ada, artinya dia positif. Kita tambahkan positif. Oke. Kita lanjut ya, tahap selanjutnya. Lihat, di sini tandanya bertemu, negatif bertemu dengan positif. Oke. Lihat petunjuk. Jika negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. Oke. Jika negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Lalu tahapan selanjutnya, karena hasilnya negatif, ya, maka kita kurangi. Kita kurangi angka yang di atas dikurangi yang bawah. 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5. Lalu tahap terakhir, kita tambahkan tanda dari angka yang ada di atas. Yang di atas siapa? 10, tandanya apa? Negatif. Kita tambahkan 5 tadi, tambahkan negatif. Jadi hasil dari 5 dikurang 10 itu adalah negatif 5. Oke, cukup mudah bukan? Kita ke soal selanjutnya ya, biar lebih paham lagi. Kita coba mengurangi negatif 15 dikurang 8. Perhatikan petunjuk, kita keep lagi. Lalu kita ikuti tahapan-tahapan yang tadi. Tulis angka besar di atas. Di sini angka besarnya adalah
15. Lalu tulis angka kecil di bawah, 8. Tambahkan tandanya. Nah, di sini yang 15 itu tandanya negatif, kita tambahkan. Yang 8 tandanya negatif juga, kita tambahkan lagi. Lalu seperti sebelumnya kita temukan negatif dengan negatif. Ya. Lihat petunjuk, jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya. Tuh. Hasilnya adalah positif. Lalu tahap selanjutnya apa? Karena hasilnya positif, kan kalau yang tadi itu negatif ya. Nah, sekarang positif. Karena hasilnya positif, maka kita jumlahkan 15 ditambah 8. Berapa hasilnya? 23. Lalu tahap yang terakhir adalah menambahkan tanda dari angka yang ada di atas. Angka yang ada di atasnya adalah 15, tandanya negatif. Maka kita tambahkan 23 tadi dengan tanda negatif. Jadi, hasil dari negatif 15 dikurang 8 itu adalah negatif 23. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang harus kalian kerjakan agar materi yang tadi saya sampaikan bisa kalian lebih pahami lagi. Oke, cukup sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya jika ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.